outlet toko, nanti produk anggota gula aren, beras hitam ketan masuk ke toko kita. Kalau anggota berusaha tapi tidak tahu pemasaran, itu bikin mereka frustasi, betul tidak? Maka kita bersama-sama dengan koperasi sektor yang kita bangun, bagaimana memfasilitasi pemasaran produk mereka. Ini tidak usah. Lanjut Pak. Agenda tahunan CU ini bicara soal anggota, pasti ada ini SP, strategic planning. Kalau sudah ada, setiap tahun harus ada business plan-nya. OD, Organizational Development, harus ada setiap tahun untuk melihat training dan pengembangan, evaluasi tahunan, peranan dan peran. Kalau Organizational Development, naik ke slide atas Bapak. Atas, slide atas. Nah, kalau Organizational Development dia selalu bicara ini. Apakah human resource planning, apakah effective supervision and motivation, apakah dia struktur manajemen dan desainnya disusun, ataukah perencanaan tempat kerja, apakah manajemen suksesi, apakah recognition para staff. Nah, ini harus dinilai setiap tahun, diperbaiki di situ. Kayak kita punya mobil, setiap 5.000 atau 10.000 harus di servis, betul tidak? Disuruh atau tidak disuruh, wajib untuk menservisnya. Itulah OD. Ya, saya kira itu Pak, 15 menit. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Nah, kita sekarang 10.20, kita break dulu 30 menit. Jadi nanti jam 11 kita kembali lagi langsung dari pasti akan berbeda gaya hidupnya, berbeda budayanya, juga berbeda bagaimana merumuskan. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu slide siap, saya mau mengenalkan diri. Nama saya Titus Odorus Majeti. Biodata saya tidak sepanjang Pak Munaldus tadi, pendek sekali. Saya guru, saya dosen, saya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Saya bukan praktisi CU, tetapi saya anggota CU, beberapa CU. Selain itu, saya belajar CU. Saya peneliti tentang CU sekitar 13 tahun terakhir secara sangat intensif. Sehingga nanti yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ini bukan pengalaman pribadi saya, tetapi hasil belajar saya, hasil studi saya, baik dari banyak riset yang sudah dilakukan maupun belajar langsung kepada teman-teman di primer. Jadi kebetulan kalau di Jogja di fakultas itu sering ada pertemuan dengan teman-teman primer ya. Di salah satu penggeraknya ada di sini di Kosayu sekarang, Mas Yais, di salah satu yang menggerakkan pertemuan-pertemuan menggabungkan antara aktivis primer dengan akademisi. Jadi itu gimana? Menggabungkan bahasa Indonesia-nya susah gitu. Maaf, nanti bahasa saya pasti susah ya. Apa namanya? Saya sangat medok Jawanya, dimaklumi. Bapak Ibu sekalian, saya kalau tadi Pak Haryono mengatakan saya lebih muda sedikit dari Pak Munaldus, tapi sebenarnya saya juga agak gaptek ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sana di depan, saya punya akun banyak sekali ya, sosial media. Semuanya saya punya. Tapi itu yang membuat bukan saya. Itu yang membuatkan anak saya. Apakah saya bisa mengoperasikan sedikit sekali? Paling saya bisa membaca saja ya. Sampai sekarang kalau Twitter itu, kalau saya mau balas itu saya minta tolong anak saya. Jadi tolong nanti selama saya di sini jangan mengirim Twitter ke saya, karena saya nggak ngerti caranya buka gitu ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa saya walaupun belum terlalu tua,
saya. Nanti kita akan melihat hal-hal yang lebih serius. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Munarus dengan sangat detail sudah menyampaikan tentang bagaimana tata kelola CU supaya kemudian CU menjadi berhasil. Itu memang bidang beliau yang pengalamannya sangat panjang tentang bagaimana mengelola CU supaya berhasil. Buktinya sudah luar biasa. Pertama kali saya belajar tentang CU di Kalimantan di Tanjung Kasih tahun 2004. Setelah itu saya beberapa kali penelitian di Sumatera Barat sekitar 2 tahunan di Latang Pinang di Sumatera Barat ya, di Sanggau, kemudian juga di KJUK di Pontianak. Selain itu saya juga banyak meneliti di Nusa Tenggara Timur ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik dari yang tadi disampaikan Pak Haryono maupun Pak Munarus. Jadi saya pertama kali dihubungi oleh teman-teman pengurus itu kayak mendapat klik begitu ya. Jadi perasaan yang sama itu selalu saya alami kalau saya berinteraksi dengan CU dimanapun berada. Jadi saya merasa ketemu sedulur, ketemu saudara sendiri. Nah, ini sebenarnya satu bentuk, satu bukti yang kalau di dalam teori-teori CU dikatakan bahwa anggota CU itu mempunyai ikatan gitu. Nah, ikatan di dalam CU itu khas. Bapak Ibu pasti mengalami kalau ketemu sesama orang CU dimanapun itu kayak bukan ketemu orang lain, tapi kayak ketemu saudara sendiri. Nah, itu yang disebut komunitas terbayang. Menurut Ben Anderson itu yang disebut imagine community, jadi komunitas yang terbayang. Ini yang jarang Anda temukan dalam organisasi yang lain. Jadi CU ini kan masih seluruh dunia gitu ya. Nah, tetapi rasanya sama saja. Jadi saya pernah live in di Prancis perbatasan dengan Jerman di satu CU di sana, rasanya juga sama. Demikian juga di Nepal, rasanya juga kayak diterima seperti di Malang. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, suasana yang seperti itu yang saya ceritakan ini 10 tahun lagi masih akan ada di sini kan? Harus harus dipertahankan. Itu satu. Yang kedua, fenomena yang menurut saya juga menarik ya. Seperti tadi saya katakan, antara saya dengan anak saya itu masih kecil-kecil, saya ini telah punya anak masih SMA dan masih SMP. Anak saya yang kecil yang SMP itu tahu dia anggota CU, anggota G2CU. Dia punya rekening bank, tetapi sekarang punya ATM artinya ya. Nah, akhir-akhir ini ATM-nya jarang dipakai karena dia paling-paling belanja untuk beli buku atau apa begitu. Tetapi untuk mobilitasnya sekarang saya ditodong harus mengisi, harus top up GoPay, jadi akun GoPay. Karena bapaknya juga sibuk jarang bisa ngantar-ngantar gitu kan. Nah, dia minta diisi akun GoPay-nya sehingga mau kemana dia bisa sendiri begitu. Nah, fenomena itu menurut saya bukan sekedar dialami anak saya, anak-anak Bapak Ibu semua pasti juga sudah mulai mengarah ke sana, atau adik-adik, atau yang mungkin lebih
lebih heboh lagi itu belajar. Anak saya dua-duanya perempuan, yang SMA itu sudah mulai suka bersolek begitu. Nah, make up, belanja online-nya banyak sekali. Kayaknya nggak pernah mikir karena dia kan nggak pegang duit ya. Jadi tahunya kan tahu-tahu banyak bapaknya yang tekor lama-lama. Nah, fenomena itu juga bukan dialami hanya oleh anak saya. Bapak Ibu pasti sudah mengalami dalam versinya masing-masing. Nah, ini yang menurut saya perlu kita perhatikan. Apakah kira-kira 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, CU yang kita banggakan dengan nilai-nilainya itu masih bisa kita pertahankan apa tidak? Karena apa? Karena ada dua hal yang sekarang sedang bergerak. Yang pertama, manusianya. Manusia yang dihadapi berbeda dengan para senior di CU, berbeda. Yang kedua, teknologi yang sekarang begitu berkembang ini juga membawa dampak yang luar biasa. Nanti kita akan lihat itu. Apakah dengan dua hal itu, berubahnya peradaban manusia, berubahnya sikap sifat anak-anak kita, dan yang kedua berkembangnya teknologi, kita masih akan bisa mempertahankan CU atau tidak? Mari kita lihat. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu mengikuti urutan ini ya. Jadi yang pertama saya akan ceritakan sedikit tantangannya. Kemudian yang kedua, kalau CU mau dipertahankan, apa sih yang harus dilakukan? Jadi dua bagian besar itu yang ingin saya sampaikan. Tadi di awal pembukaan Pak Haryono menyebut ada generasi baby boomer. Nah, kalau kita rinci sebenarnya kita semua secara demografi ya, itu bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi generasi baby boomers ini generasi yang lahir di waktu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi antara tahun 47 sampai 64. Pak Munajus masih masuk di sana. Walaupun kita selisihnya sedikit, tapi sudah berbeda generasi Pak. Generasi X 65, 80, saya masuk di situ. Bapak Ibu mungkin juga. Kemudian generasi Y itu 81, 95, adik-adik saya. Kemudian generasi Z tahun 95 sampai sekarang. Ini pembagiannya. Nah, antar generasi ini punya karakteristik yang berbeda. Nanti kita akan melihat. Tetapi kita cek saja, kita langsung saja ke yang generasi Z. Generasi Z itu, maaf masih bahasa Inggris, saya nggak berani menerjemahkan. Selain saya juga tidak terlalu pintar bahasa Inggris, supaya tidak hilang maknanya. Jadi generasi Z itu no sense of commitment, orang nggak ada komitmen. Generasi Z, anak-anak saya, generasi anak saya, komitmen nggak penting. Padahal bagi kita kan luar biasa. Orang di komitmen misalnya, itu generasi kita. Kemudian virtual dalam hal hubungan itu mereka lebih mengandalkan hubungan yang virtual dan superficial. Hubungan pertemanannya itu virtual. Kalau zaman saya dulu, kalau saya mau jajan sama pacar saya dulu ya, itu kan saya kirim surat. Kamu paling cepat kirim telegram karena dulu saya kerja di Jakarta. Pacar saya saat itu kuliah di Jogja ya. Pakai telegram, pas punya duit telepon gitu kan. Dulu begitu. Nah, atau kalau janjian sama teman, ya janjian aja gitu. Karena belum ada HP kan saat itu. Tapi nggak pernah mindset juga saat itu janjian. Sekarang setiap saat anak-anak itu kan pegang gadget kan, pegang HP.
temennya itu ada di dalam HP itu. Kayak saya sebenarnya nangis juga kalau apa namanya melihat anak saya atau anak-anak di kampung saya sekarang itu. Mereka ketemu teman itu kan hanya di sekolah. Di anak saya itu sekolahnya yang kecil itu sampai sekitar jam 2. Kalau yang gede itu karena sudah 5 hari sekolah di Jogja SMA itu pulangnya sore. Itu jam sekolah belum lesnya. Jadi anak-anak saya itu pulang sampai di rumah itu mesti sekitar jam 8, jam 7, jam 8. Jadi nggak pernah ketemu temennya di kampung. Temennya semuanya itu sekarang di HP-nya virtual. Nah ini kan nggak nyambung lagi dengan kita kan. Jadi nggak nyambung. Kita itu kalau mau ketemuan ya janjian terus ketemu. Saya sama Mas Yais ini kalau janjian ketemu baru kami punya HP. Kalau hanya WA itu kayak belum ketemu ngopi bareng ngobrol. Itu generasi saya. Nah, generasi saya tidak seperti itu. Kemudian kalau berbicara tujuan hidupnya itu apa? Generasi sekarang orang gagas tentang itu. Pokoknya saya hidup ini dan di sini. Hidupku saat ini saja. Aku akan mikir sesuatu lain dengan saya. Saya dulu sebelum memutuskan menikah berhitung mempet betul kira-kira besok bagaimana. Nah, anak-anak sekarang tidak seperti itu. Saya hidup sekarang. Yang kemarin saya sudah lupa, nggak penting itu. Yang besok itu bikin besok. Sepragmatis itu. Dan sebagainya nanti dibaca sendiri. Tapi intinya generasi sekarang itu lebih pragmatis, lebih lebih cuek, dalam arti tidak lagi terlalu peduli pada relasi personal secara langsung seperti generasi sebelumnya. Di generasi sekarang lebih mengandalkan hubungan virtual lewat Instagram. Oh ya, kalau Bapak Ibu melihat media sosial